Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita berjumpa lagi di sesi kedua. Kita akan bahas materi tentang jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis. Perhatikan peragaan berikut ini. Lihat ada sebuah titik dan sebuah garis. Sebut titik A dan garis G. Perhatikan. Nah, garis kuning ini adalah jarak titik ke garis. Jarak titik A ke garis G. Kenapa hanya garis kuning ini? Karena ini adalah jarak terdekat panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan antara titik A dan titik G. Ada banyak sekali kemungkinan garis yang bisa dibuat, misalnya begini. Kita bisa buat garis dari A ke G seperti ini, ke sini, atau ke sini misalnya garis lurus, bisa ada tak terhingga banyaknya garis yang bisa dibuat dari titik A ke titik G. Tapi semua itu bukan merupakan jarak titik A ke G. Yang merupakan jarak titik A ke G adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik A dengan garis G, sehingga garis yang membentuknya adalah harus tegak lurus terhadap garis G. Kalau dia tidak tegak lurus, maka itu bukan merupakan jarak antara titik A dengan garis G. Jarak titik A dan garis G adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A dan tegak lurus. Nah, ini dia. Kata kuncinya adalah tegak lurus garis. Next. Kita lihat deskripsi. Yang pertama, mendeskripsikan jarak titik ke garis. Deskripsi artinya pengertian. Perhatikan animasi dari titik A ke garis G, ke garis HG. Ya. Titik A ke garis HG. Ada banyak garis yang bisa menghubungkan antara titik A dan garis HG. Lihat garis kuning itu adalah kemungkinan garis yang bisa dihubungkan dari A ke HG. Tapi yang merupakan jarak titik A ke garis HG adalah garis AH. Jarak titik A dengan garis HG adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik A dengan garis HG, yaitu panjang garis AH. Nah, itulah pengertian dari jarak titik ke garis. Berikutnya contoh. Nah, ini. Dari gambar di samping, panjang ruas garis EA adalah jarak titik E. Jarak titik E dengan garis AB. Ya. Jadi, garis EA ini adalah jarak titik E dengan garis AB. Ini garis AB. Kenapa itu jaraknya? Karena ini tegak lurus. Nah, tegak lurus. Ini garisnya lurus ya. Tegak lurus. Itu dia. Garis AB kan bisa diperpanjang. Sana bisa juga diperpanjang. Seperti itu. Kemudian, panjang ruas garis BC, ini garis BC, merupakan jarak antara titik C dengan garis AB. Titik C dengan garis AB. Nah, jadi ruas garis BC ini, garis BC ini adalah jarak titik C dengan garis AB. Garis BC juga jarak titik B dengan garis CD. Ya, karena ini kan tegak lurus nih. Tegak lurus. Iya, tegak lurus. Iya. Itu. Kemudian, perhatikan yang ini. Dari gambar di samping, panjang ruas garis OR, ini garis OR, merupakan jarak titik R dengan garis OP. Jarak titik R dengan garis OP, ini garis OP. Nah. Jadi OR ini, garis OR ya, nah, adalah jarak titik R dengan garis OP, tegak lurus. Atau garis OR ini juga adalah jarak titik O dengan garis RQ.
Ya, ini kan tegak lurus. Ini dan ini tegak lurus. Baik, next. Sekarang menentukan jarak titik ke garis. Perhatikan contoh yang pertama. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 5 cm. Ya. Pertanyaannya adalah deskripsikan jarak titik A ke garis HG. Ya, deskripsikan jarak titik A ke garis HG. Tentukan jarak titik A ke garis HG. Jarak titik A ya. Sekarang kita lihat jawabannya. Pembahasannya seperti apa? Lihat. Ya. Ya, kubusnya adalah jarak titik A ke garis HG adalah panjang ruas garis AH. Nah, ini dia. Nah, inilah disebut dengan deskripsi ini atau pengertian ini. Jarak titik A ke garis HG adalah panjang ruas garis AH. Kenapa? Karena AH tegak lurus HG. AH tegak lurus HG. Baik, sekarang jawaban yang B. Tentukan jarak titik A ke garis HG. Jarak titik A ke garis HG adalah AH. Ini AH. AH sama dengan X akar 2. X itu apa? Panjang rusuknya. Sehingga AH sama dengan 5 akar 2. Jadi jarak titik A ke garis HG adalah 5 akar 2. Kenapa 5 akar 2? Karena AH adalah diagonal sisi. Kita sudah bahas pada pertemuan atau materi sebelumnya. Diagonal bidang yaitu kalau panjang rusuknya adalah X, maka diagonal bidangnya X akar 2. Kalau diagonal bidang misalnya AG, diagonal ruang misalnya AG, ini X akar 3, BH juga X akar 3, EC, DH, ya, semua. Nah, yang sama dengan AH ini adalah AH, ED, AC, BD, ya, BG, CF, semuanya X akar 2. Kalau panjang rusuknya 5, berarti 5 akar 2. Next. Ya, coba lihat contoh berikutnya, contoh yang kedua. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Ya. Deskripsikan jarak titik B ke diagonal AG. Nah, itu dia. Tuh, lihat tuh. Nah, diagonal AG, titik B ke diagonal AG. Dari titik B ke garis ini AG ini. Tentukan jarak titik B ke diagonal AG. Sekarang kita lihat jawabannya. Seperti itu garisnya. Nah. Oke. Baik. Pembahasan kita lihat semua pembahasannya. Ya. Jarak titik B ke garis AG adalah panjang ruas garis BP. Nah dia. Kita lihat garis BP itu. Nah, itu dia. Nah, BP. Iya. Perhatikan. Nah, terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Kita tarik garis dari B ke G. Yang ditanyakan BP ini. Jarak titik B ke diagonal AG. Diagonal sisi BG adalah 6 akar 2. Ini kita tahu karena panjang sisinya 6, maka diagonal sisinya 6 akar 2. Kemudian diagonal ruangnya panjangnya 6 akar 3. Nah, lihat segitiga ABG seperti ini. Nah, ini kita gambarkan di luar. Yang tadi ini A, B, G. Segitiga ABG. Nah, ini kan sudah ada. Lanjut kita lihat. Iya. Ya, lihat segitiga ABG. Perhatikan ini. Ya, BG per AG sama dengan BP per AB. Kenapa demikian? Ini menggunakan rumus perbandingan panjang. Di panjang sisi tegak BG dibagi dengan panjang sisi miring AG. Gitu. Nih, sisi tegak, sisi miring. Sekarang kita lihat segitiga kecil ini. Segitiga yang kecil ini, segitiga ABP.
Sisi miringnya adalah BA, sisi tegaknya adalah BP. Tadi kan sisi tegak per sisi miring, sekarang sisi tegak per sisi miring. Itu harus sama-sama ya. Ini tegak, miring. Yang ini tegak, yang ini yang miringnya. Karena segi-sikunya kan di sini. Segi-siku di sini, maka ini tegak, ini miring. Nah, BG per AG sama dengan BP per AB. Iya, perhatikan. Iya, BG 6/2, BAG 6/3, BP belum tahu karena BP ini mau dicari berapa panjang jaraknya. Per 6, BP sama dengan kita kali silang. BP kali ke sini, ini 6/3, BP kali 6/3, 6/2 kali 6, ini dia, 6/2 kali 6. Berarti kan, coret sama-sama, coret 6, set, habis. Maka yang bersisa adalah 6/2 per akar 3. Kita sama-sama kalikan dengan akar 3, akar sekawan namanya ini. Ya, jadinya 6/2 kali akar 3. Ini akar 2 kali akar 3, akar 6. 6 ini pindah sini jadi 6 ini. Akar 2 kali akar 3 sama akar 6 ini. Kemudian akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Ya. 6 bagi 3, 2, sisa 2. Ini 2 ini. Maka sisa terakhirnya adalah 6 akar apa? BP sama dengan 2 akar 6. Ini sudah habis semuanya. Ini habis. Ini begini habis, ini jadinya 2 akar 6. 2 akar 6. Jadi panjang BP adalah 2 akar 6 cm. Ya, demikian. Lanjut ke contoh berikutnya. Contoh 3. Nah, sekarang limas. Coba kita cek, perhatikan di limas. Diketahui TABCD adalah limas beraturan, artinya beraturan panjang sisinya sama, alasnya sama. AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA. Sama ini. Panjang rusuk alas 12 cm, berarti ini 12. Ini juga 12 nanti. Ini 12. Panjang rusuk tegak 12/2, berarti ini rusuk tegak 12/2. AT 12/2, DT juga 12/2, TB, BT, CT sama ya. Jadi TA, TD, TB, TC sama panjang semua, itu 12/2. Itulah yang disebut dengan limas beraturan. Nah, deskripsikan jarak titik A ke TC. Mana dia? Tuh, jarak titik A ke TC. Iya. Jarak titik A ke garis TC. Lanjut. Lihat pembahasannya. Jarak titik A dengan garis TC adalah panjang ruas garis AP. Mana dia? Nah, AP itu kan. Panjang ruas garis AP. Jadi itulah deskripsinya. Kalau pertanyaannya deskripsikan jarak titik A dengan garis TC, jawabannya adalah jarak titik A dengan garis TC adalah panjang ruas garis AP. Ini AP. Titik AP ini kita yang buat sendiri ini namanya. Boleh titik nama lain, AKI misalnya, AZ, AR boleh. Nah, diganti ini jadi RPQ bisa. Nah, seperti itu. Mari lihat jarak. Tentukan jarak titik A ke garis TC. Jawabannya adalah jarak titik A ke garis TC sama dengan panjang AP. Nah, kita lihat dulu AC ini. AC adalah diagonal persegi, diagonal bidang persegi. Karena ini panjang rusuknya 12, maka panjang ini otomatis 12/2. Ini 12, ini juga 12, maka jawabannya 12/2 di sini. AP sama dengan, ya, perhatikan segitiganya di sini. Nah, lihat. Kita pakai segitiga APC. Oke. Segitiga APC, sisi-siku di sini. Maka ini sisi tegak, ini sisi miring. AC ini sisi miringnya. Ini tegak, ini tegak. Ya, ini miring. Nah, sisi tegak sama dengan sisi miring dikurangi sisi tegak yang lain. Nih, AC kuadrat dikurangi dengan PC kuadrat.
sama dengan 12 akar 2 min 6 akar 2 dikuadratkan. Ya, 12 adalah, nah ya ini 2 dikeluarkan, kedua ke depan ini dikeluarkan ya. Karena akar 2 kali akar 2 kan apa? Akar 2 dikuadratkan kan 2. Ini 2 nih. Akar 2 12 dikuadratkan 144. 6 dikuadratkan 36. Jadi 144 kurang 36. 2 kali 108. Nah, tuh. Nah, 2 kali, nah 108 ini dibagi dengan 3, dibagi dengan 36 jadinya 2 kali 3 kali 3 6. 2 kali 3 6. 3 akar 36 sama dengan 6 ini. Jadi akar 36 keluar dari 6. Oke. 2 kali 3 tetap dalam akar, ini akarnya. Ini dia jadinya akar 6. Sehingga jawabannya adalah 6 akar 6. Baik. Ya. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.